Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Amma ba'du. Hadirin para jamaah salat isya Masjid Baitur Rahman rahimakumullah yang kami muliakan. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, isya malam hari ini Allah masih selalu mencurahkan karunia nikmatnya kepada kita. Berbagai macam nikmat-nikmat Allah yang kita rasakan, dan satu dari sekian nikmat-nikmat tersebut kita masih tetap dikaruniai nikmat berupa kesehatan, sehingga dengan nikmat sehat isya malam hari kita bisa melangkahkan kaki kita berangkat dari tempat kita atau rumah kita masing-masing menuju rumahnya Allah, yaitu Masjid Baitur Rahman, guna memenuhi panggilan Allah, melaksanakan ibadah sholat isya berjamaah. Dan setelah sholat isya kita bisa menggunakan waktu istirahat kita, dimanfaatkan untuk ngaji bersama-sama bareng-bareng atau ta'lim seperti yang akan kita laksanakan pada malam hari ini. Jamaah rahimakumullah, kita masih membahas tentang persoalan atau beberapa masalah dalam sholat berjamaah. Dalam beberapa masalah persoalan sholat berjamaah ini seringkali memang muncul di tengah-tengah jamaah kita sendiri. Ambil saja sebuah contoh, jamaah rahimakumullah, masjidnya satu, bukunya satu, termasuk masjid kita ini, bukunya satu, HPT-nya ini juga satu. Tapi apa bisa dijamin yang sholat di sini sama itu? Bisa dijamin? Ya, tidak bisa dijamin kalau sholatnya itu sama itu, walaupun bukunya satu. Mestinya ya sesuai dengan bukunya ya. Mestinya idealnya itu satu, seragam. Tapi kenyataannya tidak. Inilah sebetulnya persoalan-persoalan yang sering muncul di tengah-tengah jamaah kita sendiri. Mari kita lanjutkan. Pembahasan berikutnya adalah cara duduk bagi makmum masbuk. Insya Allah ini belum ya, pembahasan 1 bulan yang lalu, dereng ya. Mari kita lanjutkan. Dimulai dari sebuah pertanyaan terlebih dahulu ya. Jadi langsung ini penjelasannya. Sholat, bentar ya. Sholat merupakan ibadah yang utama dalam Islam dan harus dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berkaitan dengan itu, apa yang harus dilakukan oleh makmum masbuk ketika imam sedang duduk tawarruk? Duduk tawarruk itu duduk di tahiyat akhir atau tasyahud akhir. Padahal ia belum melakukan duduk iftiros. Duduk iftiros itu adalah duduk di antara dua sujud atau duduk pada tahiyat awal. Nah, untuk menjelaskan hal itu para jamaah, perlu kami sampaikan bahwa dalam pelaksanaan sholat jamaah ada beberapa ketentuan. Di antaranya A, imam dalam sholat berjamaah dijadikan untuk diikuti makmum. Jadi makmum itu wajib mengikuti imamnya.
Ini ketentuannya. Hal ini berdasarkan hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala telah mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innama, hanya saja, juhila, ditunjuk atau diangkat, al-imamu, imam, yutamma bihi, untuk diikuti dengannya. Artinya imam ketika ditunjuk itu untuk diikuti, wajib makmum ikuti imam. Ini sudah kita sering membahas apa yang harus kita ikuti. Tentu imam yang pemahamannya sama dengan buku ngeteniki, buku APT. Kalau imamnya nggak sama dengan buku APT, ya tentu kita tidak mengikuti imam. Faidah kabbaro, apabila imamnya takbir. Takbir itu bacaan Allahu Akbar, itu baru takbir. Kalau Allah itu masih belum takbir, Allah belum takbir. Tapi kalau bar itu dikatakan takbir. Allahu Akbar. Fakabbiru, maka makmumnya segeralah menyusul dengan takbir. Jangan sampai ada makmum yang lambat takbirnya, tunggunya lama, atau jangan sampai makmum tergesa-gesa takbir. Misalnya baru imamnya Allah, kemudian makmumnya langsung Allah, yang buat langsung. Karena imamnya belum takbir. Baru kalau Allahu Akbar, maka makmumnya langsung menyusul Allahu Akbar. Buat langsung tunggu suwi-suwi. Ditekankan ini, wala tukabbiru, dan janganlah kalian semuanya makmum segera bertakbir kesusu. Hatta yukabbiro, sehingga imamnya takbir selesai. Wa idza raka'a, apabila imam rukuk, kalau rukuk posisinya rukuk, farka'u, maka makmum rukuklah. Tapi wala tarka'u, jangan kalian makmum tergesa-gesa rukuk. Hatta yarka'a, sehingga imam rukuk. Jadi kalau imam rukuk, kita susul rukuk. Wa idza sajada, apabila imamnya sujud, fasjudu, maka sujudlah kamu semuanya makmum. Wala tasjudu, dan janganlah kamu makmum tergesa-gesa sujud, hatta yasjuda, sehingga imam sujud. Itulah salah satu ketentuan-ketentuan gerakan-gerakan makmum ketika dia berimam. Ya, tidak boleh kesusu-susu makmumnya, dan tidak boleh lambat makmumnya. Artinya sahih. Di sini mengutip dari riwayat Abu Dawud. Kemudian B, makmum tidak dibolehkan mendahului imam dalam melakukan gerakan dan bacaan imam. Jadi gerakan juga tidak boleh diisi imam, termasuk bacaannya tidak boleh diisi imam. Contohnya kalau bacanya, imamnya belum Fatihah, panjenengan pun baca Fatihah. Ditunggu sampai imamnya baca Al-Fatihah. Walaupun panjenengan baca iftitahnya, mungkin waktunya bacaannya beda dengan bacaan imam. Mungkin imamnya baca iftitahnya panjang, wajiyah dan terusnya, bukan sampai wana muslimin, bukan. Itu masih hanya sebagian, nggak ada separuhnya. Itu masih kurang lagi, masih banyak lagi. Kalau perlu nyebut ini wala jatuh walau dan sampai itu panjangnya. Misalnya seperti itu. Tapi panjenengan baca Allahumma ba'id, kan nggak sama waktunya. Tentu saja selesainya lebih dahulu makmum. Maka makmum menunggu, jangan sampai panjenengan jauh, karena maksudnya kiroannya keras. Kalau kiroannya misalnya duhur, kan nggak tahu. Kalau imamnya belum baca Fatihah, panjenengan pun kesusu baca Fatihah. Sampai ditunggu misalnya tadi alhamdulillah, baru panjenengan yusul alhamdulillah. Maksudnya begini. Gak boleh mendahului bacaannya, qiraatnya imam. Ya, bacaannya itu. Termasuk gerakannya. Tapi kalau suaranya pelan, karena gak dengar, boten enten ketentuan, gak krungu kok. Kadang-kadang malah justru ya, isian makmum, kalau salat zuhur itu ya.
Barangkali makmumnya juga bacanya mungkin nggak pakai iftitah, imamnya pakai iftitah gitu. Ya, otomatis sekarang nggak pakai ini, Allahu Akbar langsung Fatihah, imamnya pakai iftitah, ya tidak apa-apa. Ya. Tapi kalau panjenengan bisa baca iftitah, ya dibaca supaya panjenengan sempurna sholatnya. Yang paling singkat sekali lagi dalam buku 3, tidak saya baca bukunya ya. Yang buku tebel ya, buku HBT 3 di sana. Kalau di sini iftitahnya 2, baru ada tambah lagi 3, itu aja Muhammadiyah itu. Yang ketiga bagaimana? Setelah takbir, ikhram, Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi katsiro, wa subhanallahi bukratan wa asila. Pun langsung, panjenengan langsung baca Fatihah gitu. Oh digabung-gabung misalnya tambah wajah tuh betul. Jadi itu. Kalau tambahan ini wajah itu ada tambahan ini sebetulnya tidak ada hubungannya dengan iftitah, walaupun dalam kitab diterangkan yang sahih di Abu Daud dan Muslim hanya cukup wajah itu, tidak ada ini itu ada berhubungan dengan masalah kurban. Ada itu doanya menjadi kurban begitu, ada ini wajah itu maksudnya itu ya. Itulah sekali lagi angsal panjenengan misalnya karena imamnya nggak keras bacaan zuhur, asar nggak keras, otomatis antara bacaan imam dan makmum kadang-kadang nggak sama, kadang-kadang bisa terjadi makmum lebih dahulu. Misalnya kalau panjenengan selesai surat Al-Fatihah bacanya misalnya kulullahu ahad, imamnya sholat zuhur baca sabihis, di sini kira-kira kata di mari ini, di sini imam atau di sini makmum itu, makmum, nah, makmumnya pun panjenengan medel. Oh dia, panjenengan menjadikan dibaca lagi, baca mengulang-ulang kulullahu ahad boten nopo ya, karena hafalnya kulullahu ahad aja yang hafal, tidak apa-apa. Dia panjenengan baca lagi surat lain monggo silakan, karena imamnya bacanya panjang sabihis ya. Panjenengan bacanya kulullahu ahad. Di sini mari ini tentu sing cepet bacanya makmum. Panjenengan kumendel mawon, baca lagi suratnya hafal itu. Hafal cuma memang kulullahu ahad, iya tidak apa-apa baca kulullahu ahad ya. Berkali-kali tidak apa-apa itu. Imam dan makmum membaca takmin amin, amin, amin. Harusnya memang sama kalimatnya, hurufnya terdiri dari hamzah atau alif, mimnya, nunnya sama. Tapi kalau bacaannya berbeda-beda, artinya juga berbeda-beda amin itu. Kalau amin biasa pendek itu bisa dikatakan aman dalam keadaan tenang gitu. Jadi amin. Kalau amanah kalau bisa menjadi beriman itu, amanah itu bisa termasuk itu. Tapi amin ini adalah ungkapan doa. Ini. Baca amin juga begitu, panjenengan bersama dengan bacaan imam. Barang siapa yang baca amin bersama imam ya. Barang siapa yang baca amin bersama malaikat, maka pasti amin panjenengan dikabulkan oleh Allah. Malaikat betul dengar panjenengan baca amin. Ya sholat jamaah selalu diikuti para malaikat ya rahimahullah. Amin malaikat ikut amin. Nah, aminnya malaikat bersama imam. Selalu begitu malaikat kerungu bacaan imam, walaupun tidak keras karena maka supaya makmumnya itu bersama malaikat baca amin, maka tentu saja imannya ini didengarkan sedikit supaya begitu baca amin makmum langsung baca amin bersama imam, sehingga bersama-sama semuanya antara makmum, malaikat dan imam sama-sama serentak baca amin. Nah, jadi itu pasti bacaan aminnya ini diamini malaikat akan dikabulkan oleh Allah. Takbir amin bersama-sama itu. Ya, bersama imam maksudnya. Khusus bagi makmum masbuk. Nah, masbuk ketinggalan. Jamaah yang ketinggalan atau terlambat. Apabila mendatangi sholat jamaah dan mendapati imamnya sudah melakukan sholat. Masih belum selesai salatnya dia. Sholatnya belum salam. Maka ia segera melakukan takbiratul ihram. Lalu mengerjakan gerakan atau bacaan yang dikerjakan imam. Apabila ia makmum dapat melakukan rukuk bersama imam, maka dihitung 1 rakaat. Insya Allah 1 bulan yang lalu sudah ditanyakan, ini jawabannya begitu ya. Setelah imam selesai salam, maka ia menyempurnakan sholatnya ini. Yang disempurnakan tentu di sini kekurangan sholat. Ya.
Bukan misalnya panjenengan nyun sewu, ya kekurangannya berapa ya 1 rakaat ya dihitung 1 rakaat. Bukan rakaat yang pertama itu. Nanti rakaat pertama panjenengan nanti salam, tak pakai tahiyat lagi panjenengan. Karena ada jamaah menanyakan, tanyanya saya tahu kalau dia kunci itu. Dalam buku atau kitab-kitab fikih tidak ada. Yang ketinggalan, walaupun panjenengan ketinggalan rakaat pertama, panjenengan berarti pengawalinya tadi itu adalah bukan rakaat yang pertama ketinggalan. Panjenengan mengawali karena masbuk yang dilakukan rakaat, walaupun imamnya rakaat kedua, panjenengan melakukan rakaat yang pertama itu. Bukan ngikuti rakaat kedua bersama imam, karena rakaatnya imam sudah rakaat yang kedua. Panjenengan karena mengawali sholat, rakaatnya rakaat pertama, tentu nanti yang akhirnya ketinggalan tadi itu tibanya panjenengan nanti yang 1 rakaat jatuhnya rakaat yang terakhir gitu. Sehingga panjenengan tetap tasawuf lagi, tahiyat lagi sebelum salam. Ya, jadi itu. Ketentuan khusus bagi makmum ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza anta apabila datang ahadukum, salah seorang di antara kamu, as-salat yaitu salat wal imamu dan imam berarti salat berjamaah ini. Wal imam ala hal dalam keadaan apapun, falyasna maka lakukanlah kama sebagaimana yasnaul imam, sebagaimana imam melakukan. Kalau imam sujud ya kita lakukan sujud, ojo diteki ngateki. Kadang-kadang kita melihat ya, kalau di masjid ini mungkin ada ya. Kan banyak di masjid-masjid ini. Melihat masuk masjid cuma sujud diteki ngateki itu. Berarti tidak melaksanakan hadis ini, takbir langsung sujud. Nah, tapi kata Rasulullah dalam hadis lain, jangan dihitung 1 rakaat. Baru dihitung 1 rakaat kalau misalnya kita bersama-sama rukuk bersama imam sempurna rukuknya. Baru dihitung 1 rakaat. Takbir, rukuk bersama imam. Nah, itu dihitung 1 rakaat. Dalam kitab Tuhfatul Ahwazi ini penjelasan sarah dari sarah Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi ini dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kalimat ala halin dalam keadaan apapun, yaitu dalam keadaan berdiri imam ya makmum berdiri, dalam keadaan rukuk makmum rukuk, dalam keadaan sujud ya makmumnya sujud, dalam duduk imamnya ya makmum ikut duduk bersama imam. Dari yang dimaksud dengan kalimat wal yasna kama yasnaul imam, dan lakukanlah sebagaimana imam melakukan, adalah hendaklah ia makmum, maksudnya itu ya makmum masbuk ya, ketinggalan, menyesuaikan dengan apa yang dilakukan oleh imam. Baik ketika keadaan imam sedang berdiri, makmum ikut berdiri. Imam dalam keadaan rukuk, makmum ikut rukuk. Imam dalam keadaan sujud, makmum ikut sujud, atau lainnya. Dan janganlah ia menunggu imam berdiri sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang banyak sekarang ini, atau orang-orang yang mungkin ya pengetahuannya tidak lengkap dalam cara-cara sholat berjamaah. Nah, dari hadis dan sarah di atas penjelasan ya, dapat disimpulkan bahwa makmum masbuk dalam mengikuti apa saja yang dilakukan oleh imam. Jadi makmum masbuk derek ikuti imam ya, melok imam ini. Dan diawali tentu dengan takbiratul ihram. Ya, dibuka kalian takbiratul ihram ya, karena ini sebagai pembuka sholat. Jadi inti jawaban dari pertanyaan kedua saudara adalah makmum masbuk ketika imam sedang duduk tawarruk, duduk tahiyat maksudnya, adalah ia melakukan duduk tawarruk sebagaimana yang dilakukan oleh imam tersebut. Ini jawaban dari majelis tarjih. Jadi kalau misalnya imamnya tasyahud akhir, tentu duduknya tawarruk, panjenengan masbuk ikuti duduknya bersama imam tawarruk. Ini pendapat tarjih Muhammadiyah. Tidak menyalahkan bagi pendapat yang berbeda, silakan, karena di fikih Syafi'iyah bukan duduk tawarruk. Kalau fikih Syafi'iyah duduknya iftiros,
Karena makmum tadi itu tidak mengakhiri sholat, itu alasan Syafi'iyah. Tapi Muhammadiyah tidak, pendapatnya beda, termasuk juga imam lain tidak sama ini. Karena mengikuti dalil tadi mengatakan seperti itu, mengikuti gerakan-gerakan imam. Hal itu adalah dalam keadaan apapun. Apapun bagaimana, kalau tawaruk duduknya tasawuf akhir, terakhir yang kita ikuti duduk bersama imam sama dengan imam melakukan tasawuf akhir. Makmumnya sama duduknya, ya tawaruk. Pun semerap ya, duduk tawaruk semerap ya. Alhamdulillah semerap. Itu dulu pembahasan dan jawaban, dan ini pernah dibuat dalam majalah Suara Muhammadiyah tahunnya 2008. Monggo barangkali kalau ada yang mau ditanyakan kembali, dibagas, monggo silakan. Ada ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, monggo silakan. Tidak ada, kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Masalah apa lagi nih? Masalah makmum masbuk lagi nih. Meneruskan sholatnya sendiri-sendiri atau berjamaah. Ini juga ada masalah-masalah termasuk di masjid-masjid kita. Kadang ada juga kita jumpai makmum masbuk kemudian meneruskan sholat berjamaah. Wonten itu. Ada ini berjamaah itu. Bentuk jamaah lagi. Mari kita lihat atau kita simak bersama-sama penjelasan dari majelis tarjih. Pertanyaannya diawali dengan pertanyaan ini. Dibuka dengan salam ini, kemudian saya melihat, ini yang menanya, saya melihat orang yang masbuk membuat jamaah lagi. Seorang menjadi imam. Karena maksudnya mungkin lebih 2 orang gitu ya, atau mungkin lebih 1 orang membuat jamaah lagi. Ada pula yang menyatakan sholatnya batal hingga timbul pro dan kontra. Perdebatan. Manakah yang benar? Masbuk meneruskan atau menggenapi kekurangan rokaatnya secara sendiri-sendiri, atau berjamaah dengan salah satu yang ditunjuk jadi imam. Mohon penjelasan majelis tarjih dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya ditutup dengan salam juga. Kita perhatikan jawaban dari majelis tarjih. Ini pertanyaan dari Bapak Wakijo AZ, Agen Suara Muhammadiyah ya, Pekalongan, Itu Lampung. 2 dari Nyakmat Kecamatan Labuan Haji Tengah, Kabupaten Selatan mana ini? Disidangkan dirapatkan pada hari Jumat tanggal 26 Jumadil Ula 1435 Hijriah. Garis miring bertepatan dengan tanggal 28 Maret 2014. Mari kita simak bersama-sama jawaban dari majelis tarjih. Dijawab dengan salam terlebih dahulu. Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan. Sebenarnya pertanyaan yang sama pernah ditanyakan dan dijawab pada Rubrik Fatwa Agama Suara Muhammadiyah nomor 13 tahun ke 83 garis miring 1998. Namun untuk lebih jelasnya kami sampaikan kembali. Secara sederhana, maksud pertanyaan tersebut adalah seorang yang masbuk dijadikan imam oleh jamaah di sampingnya yang sama-sama masbuk dengan cara mundur atau majunya jamaah tersebut. Paham ya tadi? Ada makmum masbuk jumlahnya mungkin lebih dari 1 orang. Karena masbuk, imamnya selesai, dia menyelesaikan. Yang berparol tadi itu misalnya membentuk jamaah sendiri, menunjuk misalnya nggak usah ngomong ya, langsung sendiri misalnya jamaah tadi itu mengatur sop-sopnya, ada yang jadi makmum lagi, ada yang jadi imam di antara masbuk tadi itu. Begitu maksudnya, gitu. Dengan kata lain, seorang masbuk menjadi imam bagi masbuk juga. Nah, pada kasus seperti ini memang terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Dalil digunakan oleh orang yang membolehkan seorang masbuk berimam sesama masbuk adalah sebagai berikut.
Dari sahabat Abu Hurairah qala mengatakan, sami itu aku, kata Abu Hurairah, mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakil, Rasulullah SAW bersabda, "Idza uqimat," apabila uqimat diiqamati as-shalatu ya salat, fala ta'tuha janganlah kalian datang, tas'auna itu ya. Maksudnya tas'auna di sini adalah tergesa-gesa. Komat bisa komat saat Allah Akbar pun belayu. Jangan. Wa atuha maka datanglah tamsun. Tamsuna itu berjalan biasa. Waalaikum maka wajib bagi kamu as-sakinah. Tetap jalannya tenang aja untuk melayu-melayu, ke obo-obo. Fama adraktum apabila kalian semuanya menjumpai ketemu fasallu, maksudnya sholatlah kalian bersama imam. Wa ma fatakum apabila ada yang kelewatan, ya, yang ketinggalan, kekurangan, fa'atimu maka sempurnakanlah yang ketinggalan dari sholat. Hadis ini sahih Rawi Bukhari dalam kitab sahihnya ini, nomornya ada semuanya. Hadis tersebut dijadikan dalil bagi mereka yang membolehkannya. Mereka memahami bahwa menyempurnakan sisa rakaat sholat makmum yang masbuk tersebut adalah dengan membentuk jamaah lagi. Ya, jadi itu. Yakni dengan mengangkat salah seorang menjadi imam sholat. Mereka mendasarkan pendapat mereka dengan dalil umum sebagaimana dalam hadis berikut ini, diantaranya dari sahabat lain An Abi Sa'id Al-Khudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah SAW qala dalam sabda, idza kharaja apabila keluar, maksudnya salah satu 3 orang di safar, dalam safar bepergian, fal ya'ummaru, dan maka jadikanlah salah seorang di antara mereka menjadi pimpinannya, mengangkat jadi pemimpin. Hadisnya sahih Abu Dawud dalam kitab sunannya, nomornya hadisnya juga ada semuanya. Nah, dari hadis tersebut mereka memahami bahwa apabila seseorang masbuk, maka adalah ia mengangkat salah seorang temannya untuk menjadi imam, sebagaimana keumumnya hadis Rasulullah SAW di atas. Sehingga untuk menyempurnakan kekurangan rakaat sholatnya, mereka membentuk jamaah baru. Itulah pendapatnya. Sedangkan ulama yang melarangnya memahami lafaz hadis seperti ini, fama adraktum, maka dengan menjumpainya kamu semuanya sholat bersama, fasallu, sholatlah kalian bersama imam. Wa ma fatakum, dan apa-apa yang ketinggalan, yang kurang dari kamu sholatnya, fa'atimu maka sempurnakanlah yang kekurangan tersebut. Dengan menyelesaikan kekurangan rakaat secara sendiri-sendiri. Jadi Nabi SAW hanya menyuruh menyempurnakan kekurangan sholat yang tidak bisa dikerjakan bersama imam karena masbuk tadi, dan tidak menyebutnya, memerintahkan untuk dilaksanakan secara berjamaah. Dari berita Rasulullah tadi enggak melaksanakan sholat berjamaah lagi, enggak. Dengan mengangkat imam baru dalam menyempurnakan kekurangan sholat itu. Jadi kewajiban makmum masbuk selanjutnya adalah menyelesaikan atau menyempurnakan rakaat yang menjadi kekurangannya, yaitu rakaat yang tertinggal dari sang imam. Apa yang didapati masbuk beserta imam, itulah yang dipandang permulaan sholat baginya, dan yang harus disempurnakan sesudah imam salam, itulah akhir sholat baginya. Nabi SAW sendiri hanya memerintahkan untuk menyempurnakan kekurangannya saja, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi apabila kita cermati hadis tentang mengangkat pemimpin ketika 3 orang melakukan perjalanan, tidak secara khusus berkaitan dengan kaifiyah sholat, maksudnya sholat berjamaah.
Jadi hadis tersebut berkaitan dengan persoalan imaroh pimpinan, karena memang disebutkan dalam kitab imaroh pemerintahan, pimpinan, dan khilafah, kekhalifahan. Bukan secara khusus persoalan dalam sholat berjamaah. Oleh karena itu tidak bisa dijadikan dalil mengenai persoalan ya tata cara sholat yang seperti ini. Padahal dalam persoalan ibadah ada kaidah yang harus dipegang, di antara al-aslu fil ibadati, asalnya cara ibadah itu at-tauqif berhenti artinya ittiba, ikuti dalil ketetapan. Ada lagi kaidah al-aslu fil ibadati, asalnya ibadah itu butlan, batal, hatta sehingga didirikan dalil alal akli, sehingga ada dalil yang memberitakan cara ibadah. Jadi ibadah itu tidak boleh batal, tidak sah itu, kecuali kalau ada dalil yang memberitakan secara khusus perintah cara ibadah itu, baru kita melaksanakan. Nah, dari orang tersebut dapat diambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, tim pengasuh rubrik fatwa agama Suara Muhammadiyah belum menemukan dasar hukumnya bahwa salah seorang di antara para makmum ya, ada yang maju ke depan untuk menjadi imam dalam menyelesaikan sholatnya, yang ketinggalan dengan imam, atau yang lain mundur ke belakang dan salah satu di antara masbuk tadi tetap di tempatnya untuk menjadi imam. Yang kedua, sementara tim pengasuh rubrik tanya jawab agama berpendapat tidak perlunya para makmum masbuk mengangkat imam baru dalam menyelesaikan kekurangan sholatnya, sekalipun imam tersebut dari sesama-sama makmum masbuk. Jawaban kesimpulan ketiga, kewajiban makmum masbuk selanjutnya adalah menyelesaikan atau menyempurnakan rokaat yang menjadi kekurangannya, yaitu rokaat yang tertinggal dari imam. Diselesaikan bagaimana? Bukan membentuk jamaah baru, tapi diselesaikan sendiri. Itu penjelasan tambahan dari kami. Demikian ya jawaban dari majelis tarjih. Jadi tidak ada keterangan dalil khusus ya makmum masbuk membentuk jamaah sendiri, ngangkat imam sendiri, kemudian masbuk tadi itu mengikuti menjadi makmum di belakangnya. Ngerti? Monggo barangkali kalau ada yang mau ditanyakan atau mungkin belum paham atau mungkin ada yang perlu ditanyakan kembali, monggo silakan. Ibu, bapak, saudara, adik-adik, monggo silakan. Kelihatannya ada yang tanyakan, ya? Jelas insyaallah begini. Jadi kami tegaskan pendapat Muhammadiyah ya, masbuk yang ketinggalan lebih dari satu orang tentunya ya, tidak perlu membentuk jamaah lagi. Tidak perlu misalnya mengangkat imam baru dalam sholatnya. Ada yang mungkin maju satu orang ya, yang di belakang masbuknya tetap di belakang, atau mungkin yang satu tetap di tempatnya, yang lainnya masuk kemudian mundur ke belakang, buatan enten kan. Jam 8 itu. Tapi kami sholat isanya kan memang ada ya, jam 7 lebih. Apa dilanjutkan apa diakhiri? Monggo silakan. Kalau ada yang diakhiri, ibu diakhiri. Setengah hari singkat apa ini? Cukup. Iya cukup. Jadi karena ya kami ini jamaah saja. Tapi kalau diteruskan di kami siap melanjutkan. Tapi jam 9 siap ya. Tapi ibu-ibu bentar. Baru jam 8 seperempat aja sih lagi betul nomor ini betul nomor ya. Asalkan kita paling tidak bisa mengambil intisari pelajaran
kita bisa menyimpulkan, kemudian kita bisa mengamalkan dari penjelasan-penjelasan yang kami sampaikan tersebut. Itu pentingnya sangat. Oke. Jadi seringkali dari pertanyaan itu memang timbulnya dari jamaah kita sendiri. Kadang juga kami melihat di jamaah kita, di masjid kita ya, ada makmum masbuk beberapa orang setelah selesai imamnya, karena dia belum selesai melanjutkan bukan sendiri-sendiri tapi membentuk jamaah baru. Ada yang punya inisiatif ya, jadi imam walaupun gak ngomong, jadi imam kamu enggak, kalau ngomong kamu batal semuanya kalau jadi ini. Kemudian ada yang inisiatif makmumnya tadi mundur semuanya, yang satu seakan-akan diberikan kesempatan di depan diposisikan jadi imam. Ada yang begitu. Kadang ada yang tidak sama sekali bergerak ya, makmumnya masuk nggak bergerak, tapi satu orang maju ke depan memposisikan jadi imam. Ada begitu. Ya dan ini buat dari dalilnya. Jadi pendapat tarjih tetap ya menyelesaikan sendiri. Lalu kemudian kami tambah sedikit saja ini, minta waktu 5 menit ya ini. Lalu bagaimana kalau panjenengan ya posisinya jadi makmum masbuk, menyelesaikan sendiri-sendiri, tiba-tiba ada orang datang belakangan memposisikan sampean jadi imam, angsal mboten ngoten niku. Angsal. Karena ini kan panjenengan bukan membentuk makmum yang masbuk tadi, imamnya tadi panjenengan mboten jadi imam, awalnya masbuk saja, menyelesaikan sendiri-sendiri. Tapi panjenengan diposisikan jadi imam oleh orang yang belakangan menyusul ngoten niku, mengawali sholat. Mboten usah ceblek-ceblekan, mboten usah itu. Asalkan panjenengan pernah ngaji, insya Allah panjenengan ketika diposisikan ada satu orang ya, kemudian berdiri di samping kanan panjenengan, kalau di samping kirinya panjenengan geser ke kanannya ya, kanannya. Nah, ngoten niku berarti panjenengan diposisikan jadi imam angsal. Ada lagi misalnya panjenengan, misalnya saya ini sholatnya bukan sholat masbuk ya, bukan sholat isya lah contohnya, bukan menyelesaikan kekurangannya, sholatnya rawatibnya, sunatnya. Tiba-tiba ada orang ikuti panjenengan sholat ya di belakang panjenengan diposisikan jadi imam, angsal mboten niku? Angsal mau mboten apa itu. Jadi boleh seseorang ya bermakmum kepada orang yang mungkin sholatnya antara imam dan makmum tidak sama. Imamnya misalnya sholatnya tadi itu karena rawatib kan bukan sholat fardu, sholat sunnah itu. Tapi diposisikan jadi imam sholat fardu oleh makmum yang lain, angsal ngoten itu. Atau sebaliknya ya panjenengan misalnya ada panjenengan ya sholat fardu tapi panjenengan diposisikan jadi imam orangnya sholat sunnah, angsal ngoten iki. Sebaliknya tidak boleh. Banyak cerita-cerita hadis. Satu cerita riwayat Bukhari sahih hadisnya, habis sholat Rasulullah belum langsung pulang, masih ada keperluan yang disampaikan dengan sahabat-sahabatnya di masjid ya. Ada tiba-tiba orang sholat. Jelas ini sholatnya sholat fardu ini. Karena Rasulullah mengatakan atau sajda li akhika. Kalau sholat sunnah Rasul nggak boleh bilang itu. Apakah kamu mau sodako kepada saudara kalian ini? Maksudnya apa kata Rasulullah? Ya kalau kamu mau sodako, sholatnya di belakang mereka atau sholatnya jadi makmum. Nah, ini berarti bukan sholat sunnah ini. Yang datang tadi terlambat tadi sendirian kata Rasulullah. Apakah kamu mau sodako kepada orang tadi itu? Untuk apa? Sodako sholat jamaah itu. Berarti kata ini boleh, akhirnya ada berangkat maupun tadi yang selesai sholat bersama Rasulullah ikut jadi makmumnya orang tadi itu lah. Jadi dia sholat fardu, makmum yang di belakangnya adalah sholat sunnah. Sholat apa? Sholat sodakoh kata itu. Karena saya ditanya, niatnya apa Pak? Ya sholatnya niat sodakoh saja. Sholat sunnah sodakoh pada makmum tadi, pada imam yang sholat sendirian tadi. Orang sholat sendirian Bukhari tadi itu. Ada lagi di Bukhari kurang 1 menit, 2 menit. Di Bukhari ada cerita. Di Sahih Bukhari juga ada. Anas ketika bukan Anas, sahabat Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal ketika habis sholat bersama Rasulullah langsung cepat-cepat pulang ke kampungnya atau di sukunya. Tiba-tiba didahululah ditunjuk oleh orang rombongan di kampungnya jadi imam. Mu'adz gak menolak, padahal Mu'adz ini sudah selesai sholatnya dengan Rasulullah sholat fardu.
Akhirnya Mu'ad tadi itu ditunjuk jadi imam. Tentu orang tadi yang tunjuk, orangnya belum sholat fardu itu yang di kampungnya. Itu juga boleh. Itu dulu penjelasan tambah dari kami. Pas ya, tambahan 5 menit tadi. Jadi sehingga jamnya jam 8 lebih 20 menit. Selesai nih? Sepakat nih? Demikian ya warahmatullah untuk kajian malam hari ini. Semoga sekali lagi bisa kita mengambil intisari pelajaran dan bisa menyimpulkan kesimpulan sebagaimana apa yang kami sampaikan. Apabila ada yang keliru, hilaf, salah, wajar sebagai manusia biasa, ada keliru, ada salah, maka kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila kami baca nasah dalil baik dari hadis Rasulullah maupun Al-Quran yang salah, kami istighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, semoga Allah mengampuni kami. Akhirnya bila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.